Akan memulai pidato saya dalam 3, 2, 1. Bapak Ibu Dewan Juri yang terhormat, tim oposisi lagi-lagi gagal dalam memahami mekanisme yang telah kami berikan, ataupun tim pembuka pemerintah berikan. Dalam pidato pemerintah telah menyebutkan bahwa subsidi diberikan setiap tahun oleh pemerintah kepada setiap prodi, namun memang hanya saja diperbanyak untuk prodi yang tingkat keterserapan lulusan mereka di dunia kerja itu tinggi, seperti prodi-prodi yang memiliki link and match, yang mana prodi-prodi tersebut membutuhkan dana operasional yang lebih tinggi dengan adanya fasilitas-fasilitas yang untuk mengembangkan mahasiswa-mahasiswa yang lebih berkemampuan lebih tinggi lagi, seperti fasilitas laboratorium, bengkel, dan lainnya. Hal ini juga dikarenakan prodi-prodi yang populer ini, Bapak Ibu yang terhormat, tentu menarik dan memiliki jumlah mahasiswa yang lebih banyak dan tentunya memiliki dana operasional yang lebih besar juga. Kemudian tim oposisi gagal dalam memahami subsidi apresiatif yang kami sebutkan sebelumnya, Bapak Ibu yang terhormat. Subsidi apresiatif yang kami maksud adalah dana anggaran di luar dari anggaran dasar negara yang memang didapatkan oleh setiap prodi. Mengapa diperbanyak untuk prodi yang memiliki tingkat keterserapan lulusan mereka di dunia kerja ini lebih ditinggikan dana subsidinya? Hal itu akan kami jelaskan beberapa poin-poin dengan argumentasi-argumentasi yang akan saya elaborasi dari poin-poin pembicara pembuka pemerintah sebelumnya. Sebelumnya, perkenankanlah saya dalam menyanggah argumentasi tim oposisi yang kurang tepat menurut kami, Bapak Ibu yang terhormat. Yang mana, yang pertama mereka menyebutkan bahwa keuntungan pemberian subsidi itu cuma untuk jangka pendek. Bapak Ibu yang terhormat, jika kita telisik kembali secara detail, malah inilah yang merupakan bentuk keadilan yang diberikan oleh pemerintah melalui subsidi ini dan melalui implementasi pada MOSI. Karena dengan ini akan memberikan pemerataan setiap prodi dan memotivasi prodi-prodi yang lain yang kurang populer misalnya untuk menjadi prodi yang lebih baik dalam mengembangkan mahasiswanya melalui pembelajaran dan kegiatan-kegiatan lainnya, Bapak Ibu yang terhormat. Dan poin kedua, mereka menyatakan bahwa pemerintah akan kesulitan menghadapi perubahan dunia. Di pembicara sebelumnya telah menyebutkan bahwa status quo kita adalah sebenarnya setiap negara itu tidak tahu-menahu mengenai apapun sesuatu hal yang akan terjadi ke depannya, Bapak Ibu yang terhormat. Maka dari itu kami di sini menilai bahwa dengan adanya subsidi ini justru dari prodi-prodi, khususnya pada prodi-prodi populer ini, yang akan menghasilkan calon-calon tenaga kerja yang baik dan tersebar luas di banyak perusahaan yang variatif, Bapak Ibu yang terhormat. Hal ini akan membantu kesiapan negara kita dalam perubahan dunia yang akan terjadi secara tiba-tiba, tentunya dengan subsidi dari pemerintah ini. Dan subsidi tersebut membantu lebih mengembangkan prodi dari PTN-PTN tersebut yang menghasilkan mahasiswa yang cerdas dan membantu melengsarkan pengangguran dari negara kita, Bapak Ibu yang terhormat. Dengan ini kami menyatakan sangat setuju apabila subsidi diberikan kepada prodi di universitas negeri berdasarkan pada tingkat ketersediaan lulusan mereka di dunia kerja. Hal ini juga kami dukung dengan beberapa statement ataupun elaborasi statement yang saya berikan terhadap pembicara sebelumnya, yang mana yang pertama adalah semakin banyaknya mahasiswa yang masuk pada prodi-prodi populer ini, tentu semakin besar juga jumlah mahasiswanya, dan itu diikuti oleh dana operasional yang akan memprioritaskan dan yang akan memberikan hal itu untuk perkembangan mahasiswa di prodi tersebut.
Mengapa subsidi layak untuk diberikan kepada prodi-prodi yang bersangkutan? Hal itu kami jelaskan dari dua poin. Yang mana yang pertama adalah prodi telah berkontribusi pada penyerapan tenaga kerja di Indonesia dan menurunkan angka pengangguran di negara kita. Tentunya hal ini akan memberikan dampak positif bagi negara kita untuk meningkatkan lagi perekonomian negara kita, dan ini salah satu menjadi bentuk subsidi ataupun menjadi bentuk apresiasi dari pemerintah kepada mahasiswa-mahasiswa dan prodi dari PTN yang telah mengembangkan mahasiswanya dengan sangat baik. Yang kedua, mengapa sangat layak diberikan subsidi kepada prodi-prodi populer tersebut? Karena ini dapat memberikan motivasi kepada prodi-prodi lain dalam berupaya mengembangi untuk menghasilkan mahasiswa-mahasiswa yang baik dan memperluasnya varian penyerapan tenaga kerja. Karena di sini status quo yang kami sebutkan adalah kurangnya upaya prodi untuk peningkatan keterserapan. Jadi subsidi ini dapat memberikan motivasi kepada prodi yang bersangkutan ataupun prodi yang tidak populer yang kita sebutkan sebelumnya. Kemudian selanjutnya adalah tenaga kerja. Peningkatan tenaga kerja itu tidak hanya pemerintah yang menangani, Bapak Ibu yang terhormat, namun juga orang-orang ataupun yang menjadi calon-calon tenaga kerjanya itu juga ikut andil dalam perkembangannya. Hak mendapatkan subsidi, namun ada kewajiban yang harus dilakukan oleh mahasiswa-mahasiswa dalam prodi tersebut. Itu melalui apa? Melalui pengembangan diri mereka dalam pembelajaran, dengan giat belajar misalnya. Dan yang selanjutnya adalah hal ini tentunya sangat dapat memperbaiki sistem akademik dan orientasi PTN secara komprehensif ataupun secara mendetail. Dengan kegiatan yang lebih detail, contohnya yang akan meningkatkan tidak hanya kemampuan dasar mereka seperti pembelajaran akademik dan lain-lainnya, namun dengan kemampuan soft skill lainnya seperti public speaking, ekonomi kreatif, dan kewirausahaan. Dengan ini subsidi sangat membantu terhadap prodi-prodi dengan jumlah tingkat keterserapan lulusan mereka di dunia kerja, dan kami sangat yakin implementasi MOSI akan sangat berdampak baik di sisi kami dan berdampak baik kepada perkembangan negara kita dan perkembangan pendidikan di negara kita. Sekian dari saya, selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya Nazar Isnaini. Saya akan memulai pidato saya dalam waktu 3, 2, 1. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Dewan juri yang terhormat, tim pemerintah menyebutkan bahwasanya subsidi diberikan secara profesional ini berjalan seiringan dengan perkembangan setiap prodi yang memiliki keterserapan lulusan mereka di dunia kerja. Kemudian perkembangan prodi-prodi ini akan lebih baik sehingga mereka sanggup untuk bersaing di dunia pekerjaan. Nah, tujuan dari pendidikan setiap negara itu sesuai dengan kondisi-kondisi yang terjadi pada saat ini. Kita beralih pada Indonesia, negara Indonesia yang mana mahasiswanya dibuat untuk siap untuk menjadi angkatan kerja, yang mana prodi-prodi inilah yang berkontribusi terhadap penyerapan angkatan kerja tersebut. Kemudian prodi hanya dapat berkembang dengan baik dengan cara kondisi infrastruktur yang baik, sehingga ini dapat menjamin kualitas yang baik terhadap mahasiswa sehingga mereka dapat melangsungkan atau memiliki lapangan kerja yang lebih baik. Kemudian jika tim pemerintah juga menyebutkan jika ada prodi-prodi yang lain atau prodi-prodi yang baru yang kurang mendapatkan subsidi, maka prodi tersebut tidak sesuai dengan yang dibutuhkan oleh dunia pekerjaan. Kemudian Indonesia pada saat ini memfokuskan angkatan kerja, mahasiswa akan memfokuskan pada angkatan kerja. Mahasiswa akan tertarik pada prodi-prodi yang memiliki penyerapan yang baik terhadap dunia pekerjaan. Namun hal tersebut disanggah oleh tim
oposisi, yang mana dengan jumlah penduduk Indonesia yang masuk ke dalam 5 tertinggi di dunia ini tidak bisa menyeimbangkan dengan jumlah lapangan pekerjaan yang tersedia. Kemudian tim oposisi juga menyebutkan bahwasanya prinsip subsidi ini diberikan kepada setiap instansi ataupun orang yang tidak mampu sehingga dapat membantu prodi atau instansi-instansi tersebut dalam mengembangkan jurusannya. Kemudian jurusan yang tidak populer akan sulit berkembang karena tidak mendapatkan subsidi, sehingga prodi ini tidak bisa bersaing dalam dunia pekerjaan atau lapangan pekerjaan. Di sini perlu kita ketahui juga bahwasanya tanggung jawab untuk membuka lapangan pekerjaan baru tidak hanya di tangan pemerintah saja, namun untuk membuka lapangan pekerjaan yang baru ini, peran mahasiswa yang memiliki soft skill yang bagus sangat dibutuhkan. Nah, kemudian fungsi subsidi ini bukan hanya untuk membantu jurusan atau prodi itu sendiri, namun fungsi subsidi ini yaitu untuk memberikan apresiasi terhadap prestasi dan evaluatif dari jurusan tersebut. Kemudian jurusan yang membutuhkan biaya yang lebih besar adalah jurusan yang banyak peminatnya dan juga jurusan yang berurusan dengan teknologi, yang mana kebutuhannya ini lebih banyak dibandingkan jurusan-jurusan yang kurang populer dan tidak memakai teknologi. Kemudian tim pemerintah juga menyebutkan jurusan baru akan tetap berkembang dengan baik sesuai dengan permintaan di pasar, yang mana seperti jurusan kesehatan atau di bidang kesehatan yang pada kondisi negara yang sedang mengalami pandemi ini, jurusan-jurusan tersebut akan diutamakan sehingga sesuai dengan permintaan pasar. Nah, kemudian setiap negara tidak siap untuk menghadapi munculnya pandemi COVID-19 ini. Nah, oleh karena itu setiap universitas atau perguruan tinggi akan memperbaiki sistem akademik dan orientasinya di setiap prodi-prodinya yang secara kooperatif, yang mana dengan adanya biaya-biaya tersebut, maka keberlangsungan atau kualitas dari mahasiswanya itu akan lebih baik. Nah, kemudian menuntut prodi dan PTN untuk meningkatkan ketersediaan penyerapan. Tim pemerintah juga ingin semua kampus berfokus pada outcome dan kompetensi lulusan tersebut. Pada status quo tidak ada insentif dan prodi untuk meningkatkan keterserapan. Faktanya PTN dan prodi memfokuskan pada pembangunan bangunan atau infrastruktur yang besar-besaran, tidak pada untuk memajukan atau meningkatkan skill yang terdapat pada mahasiswa. Kemudian banyak kampus di Indonesia atau PTN di Indonesia melakukan promosi kampus demi kepopuleran untuk menarik perhatian mahasiswa, dan banyak mahasiswa masuk ke perguruan tinggi tersebut. Nah, PTN dan prodi tersebut tidak memberikan usaha dan pendampingan terhadap upaya keterserapan dunia kerja, sehingga hal ini akan berdampak buruk terhadap dunia pekerjaan. Kemudian banyak prodi dan perguruan tinggi negeri melakukan perubahan kurikulum dan silabus. Mereka hanya berfokus pada hal-hal tersebut sehingga melupakan akan keterserapan dunia pekerjaan. Nah, subsidi akan menjadi pendorong kuat bagi setiap prodi dan PTN untuk membuat minat mahasiswa akan meningkat, karena subsidi tersebut akan menurunkan jumlah UKT di setiap prodi-prodi yang mendapatkan subsidi tersebut. Kemudian keterserapan dunia kerja adalah salah satu kontrol universitas atau PTN. Nah, penyebab keterserapan dunia kerja yang rendah adalah kurangnya kualifikasi dan skill yang menjual di banyak perusahaan, sehingga ini akan mengakibatkan mahasiswa
menambahkan jumlah pengangguran di dunia di Indonesia khususnya. Maka dari itu kami menyimpulkan bahwa subsidi yang diberikan secara profesional dan berjalan seiring dengan perkembangan produk tersebut, karena dengan subsidi yang merupakan subsidi apresiasi terhadap prestasi yang dicapai oleh setiap prodi-prodi atau PTN yang berhasil berkembang dengan baik, subsidi ini dapat digunakan untuk menambah biaya operasional dari setiap prodi tersebut. Nah, dengan adanya prodi yang lebih populer akan mendapatkan subsidi apresiasi ini, maka akan dapat membuat keterserapan dengan tenaga kerja yang lebih baik dan sesuai dengan permintaan pasar. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.